تتم الصالحات بفضله تغصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, kepada mukmin. Apa kata Allah? Perintah pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang akan ma qaddamat lighad, apa yang akan kau takdimkan, persembahkan, apa yang akan kamu lakukan di esok harinya. Dan ini perintah secara umum jamaah sekalian adalah perintah untuk kita mengevaluasi, memuhasabah. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan hisablah diri kalian, jiwa-jiwa kalian sebelum kalian nanti kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sekalian? Majelis-majelis ilmu yang seperti ini hendaklah kita senantiasa berusaha untuk hadir di dalamnya. Ini suara luar Ustaz ya? Ya, hampir saya bilang. Kita ini Masya Allah di DPD sudah berikan banyak persembahan-persembahan ilmu kepada kita. Artinya mercusuar ilmu ini sudah banyak di Parepare. Maka hendaknya kita untuk bersemangat untuk hadiri majelis ilmu itu. Ya. Kalau nggak salah setiap malam kayaknya sudah ada taklim-taklim di beberapa daerah. Nah ini mari kita motivasi diri kita, para kader, para ikhwah wal akhwat. Akhwat kayaknya menjarah hadir ya, lebih suka online kayaknya. Ini yang hadir seperti ini, ya perlu kita juga mengajak yang lain. Ya, perlu juga kita mengajak yang lain. Ya, karena majelis-majelis ini adalah majelis-majelis yang mulia. Majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyaksikan ini ya. Karena ini diantara usaha kita untuk menyebarkan ilmu melalui platform media sosial. Yang kedua, jamaah sekalian, kita sebagai penuntut ilmu atau yang selalu belajar menuntut ilmu, hendaknya kita ini juga ketika majelis ilmu hadirkan kitab, hadirkan buku untuk mencatat. Ya, ini selama beberapa hari jarang ada yang catat ya. Ini harusnya kita yang paling pertama bawa kitab catat. Ya, Imam Asy-Syafi'i ya, kita kan kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang nggak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi seharusnya kita lebih bersemangat dalam mencatat ilmu. Makanya Imam Asy-Sya'bi pernah berkata, apabila engkau mendengarkan sesuatu, maka tulislah sekalipun itu di tembok. Bahkan para sahabat dulu air liurnya dia pakai untuk nulis itu ilmu dengan ya fasilitas yang ada ketika itu terbatas. Dan juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang terkenal, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu ibarat atau ilmu itu laksana buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulis ya adalah cara untuk kita menangkap buruan tersebut. Ya. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang wathiqah, yang kuat, yang erat, ya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan. Termasuk kebodohan kalau engkau memburu ya buruanmu itu, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah, dan setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Ini jamaah sekalian adalah ya semoga menjadi penyemangat kita untuk selalu menghadirkan kitab buku untuk mencatat faidah-faidah dari ya mungkin ada ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan, tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Kita catat. Setelah kita catat, kita sampaikan atau kita amalkan, baru kemudian setelah itu kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan tanbih dari saya, tapi ini al-hath, adalah memotivasi diri kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, dan bentuk semangat kita dalam menuntut ilmu adalah menghadirkan buku. Ustaz Maulana Al-Aida hafizahullah taala, ketika beliau baru saja tiba di Indonesia, ketika itu taklim di Wihidatul Ummah, kita yang hadir ketika itu hanya orang-orang tua, tapi juga ditegur oleh beliau. Nah, ini kenapa sekarang kader kurang semangat mencatat? Mana kitab-kitab tak semua, mana buku-buku tak semua, mana pena-pena tak semua. Kalau kita lihat perjuangan para sahabat ketika menuntut ilmu, mereka subhanallah rihlah, bepergian jauh dan mencatat ilmu. Bahkan ustaz kita, Ustadzuna Yusran hafizahullah taala, ketika Syekh datang, karena kami kalau di Siba selalu pasti di sebelah sininya ustadz kalau ada taklim, dan kami sampingan dengan beliau. Apa yang beliau lakukan ketika Syekh datang? Sebenarnya jadwal beliau pada malam hari itu, Selasa malam, tapi karena ada Syekh Bugis datang, Hasan Al-Bugis, ya, beliau memberikan kesempatannya untuk menyampaikan ilmu kepada Syekh, dan Ustaz Yusran sibuk mencatat di bawah. Padahal Ustaz Yusran doktor, Ustaz Yusran alim allamah, ya, orangnya masya Allah, tapi tidak terbatas dengan itu. Beliau tetap mencatat ilmu tersebut. Ya. Ikhwatal iman azakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah kematian itu sudah dekat. Kematian itu sudah dekat. Kami mengingat bait-bait syair Imam Syafi'i. Ya, karena Imam Syafi'i juga ini rahimahullahu taala memiliki satu kitab, satu matan yang namanya matan Abi Syuja. Ya, kalau di DPD ini dibawakan oleh Ustaz Ikram hafizahullah, masyaallah ya. Beliau juga terkenal seorang penyair. Ketika itu beliau menyampaikan satu syair. Beliau mengatakan, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kalian dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tak mengetahui. Artinya engkau tidak mengetahui kapan engkau mati. Berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal. Idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Jika malam telah gelap, apakah engkau tetap hidup hingga waktu fajar? Fakam min mata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda di sore hari dan di malam hari ia tertawa, wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Akan tetapi ternyata kafannya telah ditenun. Kafannya sedang ditenun. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Kafannya ditenun sedangkan mereka tidak mengetahui. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri.
Betapa banyak anak-anak kecil yang kita lihat, fakam min sigharin yurtaja tula umrihi, yang kelak diharapkan mereka berkembang, yang kelak diharapkan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, akan tetapi ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Banyak mungkin kita saksikan orang-orang yang, atau mungkin baru yang punya anak, yang dimana mungkin anaknya ini mereka nantikan berapa tahun, ya, 10 tahun baru Allah kasih momongan, baru Allah kasih keturunan, akan tetapi langsung dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang menjamin, baik kita tua, remaja, dewasa, anak-anak, ya, semua tidak ada yang selamat dari yang namanya kematian. Wa kam min sahihin mata duna illatin, betapa banyak orang yang sehat, tidak berpenyakitan, tidak sakit, ya, bahkan mungkin kita lihat di pagi harinya dia ketawa ketiwi dengan kita, ngopi-ngopi sama kita, nyapu halaman rumahnya. Wa kam min saqimin 'asha hina minad dahri, ya, betapa banyak orang-orang yang sakit dapat hidup sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang kita mendapatkan orang ini sehat tapi ternyata di siang harinya sudah meninggal, telah mati, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang kita saksikan, orang yang sakit diabetes, stroke, ya, yang sudah puluhan tahun keadaan sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menghidupkan mereka dengan penyakitnya itu. Ini luar biasanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak calon mempelai, ya, laki-laki maupun perempuan, zayyanuha li zawjiha, mereka menghias diri mereka untuk pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri, akan tetapi sementara arwah-arwah mereka telah ditetapkan kematiannya pada malam Lailatul Qadar. Ini sangat luar biasa. Syair, kalau kita mau syarah syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sangat luar biasa dan betul-betul mengingatkan kita kepada kematian. Makanya diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri murafiqan mufariqa al-yawmi fid dahri wa ghadan fil qubur. Abu Darda menuturkan bahwa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa kafa bid dahri mufariqa, dan cukuplah kematian itu menjadi, ya, pemisah antara seseorang dengan yang lainnya. Al-yawmu fid dar wa ghadan fil qubur. Hari ini kita di rumah, hari ini kita bersama istri kita, anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, wa ghadan fil qubur. Dan besoknya kita telah di liang lahat, telah ditimbun oleh tanah, enggak ada orang, kita sendiri. Ya. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang telah dimudahkan ketika dia telah dibungkus, telah ditimbun oleh tanah, dan datang malaikat mungkar dan nakir, kemudian menanyakan beberapa hal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah mudahkan di fase tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan fase-fase selanjutnya. Karena marahil dalam alam barzakh itu banyak. Dan salah satu tingkatan pertama adalah kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang selamat, sukses di akhirat. Makanya jika tidak salah bahwa ketika kita telah ada saudara kita yang wafat, kemudian telah ditimbun oleh tanah, artinya sudah jadi kuburannya, maka kita disunnahkan untuk melempari dia pasir, kemudian kita menggunakan Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, ya,
Ya Allah, teguhkanlah dia, mudahkanlah dia untuk apa? Untuk mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini subhanallah jamaah sekalian, ini kematian adalah nasihat yang paling penting, nasihat yang paling peringatan yang paling luar biasa untuk kita, untuk selalu kita tadabburi dan untuk selalu kita ingat. Karena betapa banyak orang sekarang mereka menjadikan akhirat itu sesuatu yang langka, sesuatu yang nanti sakit baru dia ingat akhirat. Makanya kita pernah sebutkan di taklim beberapa bulan yang lalu, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di waktu sulitmu. Ya, ini termasuk waktu-waktu sulit, ini adalah waktu-waktu kematian menjelang sakaratul maut. Ini waktu-waktu yang sangat sulit yang dilalui oleh seorang muslim. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ketika itu. Makanya Syekh Al-Utsaimin Al-Allamah rahimahullahu taala, ketika beliau di majelisnya kemudian ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, di mana rumahmu ya Syekh?" Ketika itu muridnya minta alamat rumah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan dan mengisyaratkan tangannya kepada suatu tempat, dan isyarat tangan beliau menunjuk kepada baki kuburan dan mengatakan, itulah rumahku. Itulah rumahku sana, itu rumahku. Itulah rumah yang asli bagi saya. Ya, ini Syekh Utsaimin seorang alim. Akan tetapi ketika ditanya, di mana rumahmu? Itu rumahku sana. Itulah rumah abadi saya. Terkadang kita atau kebanyakan orang, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya membuat bangunan yang megah. Bagaimana rumah saya ini bagus, enak, ya, sejuk, enak dipandang dan seterusnya. Akan tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana kondisi rumah tempat yang abadi saya di kuburan nantinya. Artinya mereka sedikit mengingat kematian. Maka para ulama mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bisalas. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah, mempercepat taubat. An-nasyatu bil ibadah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa mengingat kematian adalah mereka senantiasa rajin untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha'u bil qalil. Dia ridha dengan sesuatu yang sedikit. Artinya mereka ikhlas dan ridha dan menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini meskipun itu sedikit. Dan wa man nasiya bil maut ukriha bi salas. Dan barang siapa yang melupakan kematian, tidak pernah ingat kematian, akan dibenci atau akan diasingkan dengan 3 hal. Pertama, taswifut taubah, menunda yang namanya taubat. Al-kaslu fil ibadah, mereka malas beribadah. Al-kasal, dan juga mereka tenggelam dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, adamur ridha'u bil qalil. Dan yang ketiga, mereka tidak ikhlas, tidak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Mereka selalu merasa sedikit, selalu sedikit yang mereka dapatkan, akhirnya mereka tidak ridha dan selalu mencari dunia itu. Dan inilah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal tadi. Pertama, ta'jilut taubah, kemudian ta'jilut taubah, an-nasyatu bil ibadah, ar-ridha'u bil qalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan seseorang dengan 3 hal. Pertama, taswifut taubah, dengan menjadikan seorang hamba ini mereka selalu menunda taubatnya. Taswif itu kalau dalam bahasa Arab saufa. Makanya sin dengan saufa mungkin kita sudah pelajari, itu memiliki makna yang berbeda. Sin menunjukkan, kalau kita mengatakan sa'adhabu, berarti menunjukkan kata itu, kalimat itu kita akan melakukannya dengan
waktu yang cepat. Artinya waktunya sudah fix, sudah ada waktunya, besok mungkin, sebentar. Adapun saufa, kita akan melakukannya, tapi kita tidak tahu kapan waktu itu datang untuk kita melakukan hal tersebut. Makanya kenapa dikatakan saufa? Karena mereka selalu berangan-angan untuk taubat. Waktu saya panjang, umur saya panjang, maka nanti butuh taubat. Saufa, saufa, saufa. Ketika mereka banyak mengingat kematian, yaitu orang-orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan nampak dari pelakunya. Artinya orang yang banyak mengingat kematian itu akan nampak pada dirinya, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara tanda bukti mereka beriman kepada hari akhirat. Karena dia tahu batasan umur mereka. Dia tahu umurnya ini pendek. Dia tahu kematian itu dekat. Dia tahu kematian itu tidak memandang siapa dia, kapan waktunya, di mana dia dan sedang apa atau kondisi apa dia menghampiri kematian itu. Makanya kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik atau kama qala. Kata Nabi SAW, umur umatku hanya berkisar 60-70 tahun saja, wa qalilun ma yujawizu dzalik, dan sedikit yang lebih dari itu. Artinya ketika ada orang yang mendapatkan umur yang banyak, umur yang panjang, maka itu adalah sebuah hal yang langka. Makanya kita sebutkan pada taklim sebelumnya, ditanyalah Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa harsuna amaluhu, atau kama qala. Yang panjang umurnya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang begitu panjang di luar tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW 60-70, wa harsuna amaluhu, dan baik amalannya. Artinya dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, dengan panjang usia yang Allah berikan, mereka gunakan untuk taat kepada Allah. Mereka gunakan untuk mengingat kematian. Mereka gunakan untuk berbuat kebajikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah seakan-akan salat itu menjadi salat terakhirmu, menjadi salat pemisahmu. Ya, makanya di antara salah satu cara untuk kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat adalah jadikan salat yang kita lakukan adalah salat terakhir bagi kita. Dan seluruh amalan seperti itu. Ketika kita ingin melakukan satu amalan ibadah, ya, maka jadikan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Sehingga ketika kita melakukan atau meniatkan bahwa ibadah ini adalah ibadah terakhir, maka niscaya yakin, ya, kita yakin bahwa amalan yang kita lakukan, kita akan lakukan sebaik-baiknya. Shalli salata muwaddi'in. Ya. Kemudian karena kematian juga itu bisa menjemputnya kapan saja. Ya. Baik mereka melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Kemudian adapun mereka yang tidak mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka dengan 3 hal yang kita tadi sebutkan. Pertama, mereka taswif al-ibadah. Mereka menunda taswif at-taubah atau taswif al-ibadah. Mereka menunda taubat dan menunda kebaikan karena mereka mengira umur saya ini masih muda, ya. Makanya para ulama mengatakan usia muda itu kapan? Usia muda itu sejak kapan dan sampai kapan? Sejak dia balik umur 14 atau 15 tahun sampai 45 tahun. Dan ada juga yang mengatakan sejak kapan usia muda itu dan sampai kapan? Sejak umur 14 atau 15 tahun atau usia balik sampai umur 50 tahun. Ya. Dan terkadang memang justru kalau kita lihat di masjid-masjid selain Masjid Al-Aqil, ya, karena insya Allah Masjid Al-Aqil ini masjid kita dihadiri oleh anak-anak muda, ya.
Dan saya yakin umur kita ini masih muda. Belum, mungkin ada yang sampai sudah 50 tahun itu masih muda itu. 40 tahun masih muda itu. Ada lagi yang 15 tahun itu masih muda. Kalau kita lihat masjid-masjid ya di luar, terkadang shop pertama itu diisi sama orang-orang tua, orang-orang pensiun, kasihan. Tidak kerja, ingat mati mami nak bikin. Shop pertama. Bahkan yang azan orang tua tidak ada giginya. Artinya tidak jelas itu panggilan. Yang jadi marbot kadang orang tua. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka selalu ya orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menanamkan pada dirinya bahwa usia saya ini masih muda, masih panjang di umurku, ya. Nanti itu berbuat ibadah, kebaikan, tua itu baru kita buat ibadah. Ya. Dan ini terkhusus untuk masalah generasi muda, usia muda. Saking spesialnya usia muda ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur khusus kepada mereka di padang mahsyar kelak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari itu tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi pertolongan, melainkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui di padang mahsyar kelak ada orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya, panas, keringat bercucuran, orang berdempet-dempetan, saling mengantri, ya, bahkan orang tidak bisa pindah, orang tidak bisa bergerak, mereka hanya berdiri di tempatnya. Akan tetapi 7 golongan ini dinaungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan tempat berteduh di tengah orang-orang yang panas. Siapakah mereka? Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai generasi muda, jadikanlah waktu-waktu Anda ini, usia Anda adalah usia-usia untuk melakukan kebaikan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Karena di antara marahil atau level-level yang membuat kita semangat, yang dimana ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu masa, satu marhala, ya, yang dimana masa-masa itu kita kuat dalam melakukan segala hal, yaitu usia muda. Inilah anak-anak muda spesial, yang dimana ketika telah diserukan panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin nongkrong, dia mungkin kumpul dengan temannya, akan tetapi sudah ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, azan, maka mereka menghentikan aktivitasnya dan meraih panggilan yang mulia tersebut. Itulah anak muda yang spesial. Itulah anak muda yang akan dikhususkan kelak di padang mahsyar. Kemudian juga anak muda, ya, usia muda kita ini, ya, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah bergeser kaki kita ini, seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'al an arba', sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Ini hati-hati dengan 4 perkara ini, karena semua 4 perkara ini kita semua lalui ketika hidup di dunia. Yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya yang Allah berikan kepada mereka 40, 60, 70, 100. Dia kemanakan umur tersebut? Dia gunakan untuk apa? Apakah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang Allah berikan hanya kerja toh, tidak ada ibadahnya, hanya memikirkan bagaimana kehidupan saya kelak? Ya, ini hati-hati dengan umur kita ini. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya sampaikan kepada ikhwah-ikhwah yang di organisasi LPJ akhi, juga kita punya LPJ besar yang akan dipertanggungjawabkan. Kita yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian yang kedua, an syababihi fima abla, usia mudanya dia gunakan untuk apa? Dan kita semua ini masih muda. Kita akan ditanyakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Dan saya yakin semua orang pasti melalui marhala atau level ini.
Maka bersiap-siaplah ketika kita nanti ditanya oleh Allah, kita gunakan usia muda ini untuk apa? Apakah ketaatan kepada Allah atau justru melakukan kemaksiatan dan melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan dari hartanya itu dia ambil dari mana? Aina iktasab wa fima anfaqah. Dan dia infakkan kemana itu hartanya? Apakah hartanya hanya berputar untuk keluarganya, kesejahteraan keluarganya, atau juga mereka peduli dengan fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang lainnya yang tergolong untuk mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah. Wa an ilmihi mada amila fihi. Dan dengan ilmunya dia amalkan atau tidak. Apatah lagi ya, kita di sini sebagian besar adalah para duat, para dai. Kita akan ditanya oleh Allah. Engkau ini fulan selalu ceramah, selalu menyampaikan kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang kau sampaikan apakah engkau juga lakukan atau tidak? Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada mereka yang melakukan atau menyampaikan senantiasa kebaikan-kebaikan kepada orang-orang, akan tetapi ternyata mereka adalah mukhalif, pelanggar, orang yang pertama yang meninggalkan apa ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini hati-hati kita para dai, para duat. Jadi sebenarnya yang paling terberat kehidupan itu para duat, para dai. Karena dia tom yang ceramah, ya. Seperti saya tom yang ceramah, saya tom ke sini, saya tom yang rekam, saya tom yang upload. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, mengingat kematian adalah sesuatu yang penting. Mengingat kematian adalah kewajiban utama kita sebagai seorang muslim. Karena ya, ketika kita mengingat kematian, maka akan kembali apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian kematian. Kematian adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk yang lainnya. Apa dalilnya? Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang dimana dengan adanya kehidupan dan kematian, artinya di marhala kehidupan ini kita ingin dilihat siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya, yang paling baik persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makanya disebutkan dalam hadis yu'ta bil mauti ala hayatil kabsh. Kelak di hari kiamat nanti ketika telah dimasukkan penghuni neraka dan penghuni surga, akan didatangkan kematian itu dengan model, dengan hay'ah domba. Ya. Kemudian domba itu akan disembelih. Kematian itu akan disembelih, kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, khuludun, semua kekal, la mauta fiha, tidak ada lagi kematian setelah ini. Ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni neraka, khuludun, semua kekal, la mauta fiha, tidak ada lagi kematian setelah ini. Ya. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwasanya orang yang dilahirkan dari bayi, maka pertumbuhan selnya itu akan semakin berkembang. Dan juga ternyata ada sebagian sel yang mulai dimatikan. Ya. Ada-adanya sel yang juga dimatikan. Akan tetapi yang paling dominan adalah sel-sel yang berkembang. Ya. Makanya ada sebab-sebab kematian. Yang tadi kita sebutkan itu adalah sebab-sebab yang langka, tiba-tiba mati. Ya, tadinya sehat, tiba-tiba kita dapatnya siang mati. Bahkan dia sehat walafiat, enggak ada
masalah dan mungkin tidak memiliki riwayat penyakit yang cukup serius, tapi langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid man lam yamutu bisayfi mata bi ghairihi. Sebab-sebab kematian itu banyak, sebab-sebab kematian itu satu. Man lam yamut bisayf mata bi ghairihi. Dan barang siapa yang belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya belum wafat dengan pedang, dengan pisau, artinya ditusuk di medan jihad, mata bi ghairihi, maka mereka juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang lainnya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan jumhur ulama sepakat dengan apa yang beliau katakan, bahwa kematian itu tidak ditentukan umurnya dan tidak ditentukan sebab-sebabnya dan tidak ditentukan kondisi-kondisinya, dan juga manusia tidak mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia ma tadri nafsum ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok, apa yang akan dia cari besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan mereka juga tidak mengetahui di mana jiwanya ini akan mati, di bumi mana dia mati. Kemudian apa hikmah kita tidak mengetahui kematian itu? Apa hikmah kita tidak tahu di mana kita mati, kapan kita mati, apa sebabnya kita mati, dan dalam kondisi apa kita mati? Karena ketika itu disampaikan semua sebabnya. Kau nanti mati gini ya, kondisinya di sini, begini kondisimu nanti, begini tempatnya, di masjid sini misalnya, atau di tempat ini warung bakso misalnya. Ketika disampaikan kepada manusia, maka fungsi atau guna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku, ini hilang. Karena mereka pasti apa? Maksiat-maksiat dulu, ya santai-santailah dulu, nanti setelah itu bertaubat baru dimatikan. Dan memang seperti itu. Ujian misalnya, kadang kita kuliah ada dibilang ujian dadakan dan ujian memang yang sudah direncanakan, artinya sudah ada jadwalnya. Kalau kita disampaikan ujiannya dijadwalkan, maka tentu kita bersiap dengan persiapan yang baik. Materi kitab-kitab semua dihafal, semua perkataan ulama banyak dihafal, dan kita di Istiba lebih banyak menghafal dan memahami. Ya, kitab Bidayatul Mujtahid, ya, Fiqhul Muqarran, ta'rifat dari masing-masing usul kita hafal. Pasti ada persiapan. Kalau ada persiapan, maka insyaallah kita akan sukses, ya. Tapi kalau ya ujian itu dadakan, maka 99% kita akan binasa. Apalagi yang tidak pernah belajar, itu pasti apa? Pasti rosib. Ya rosib itu gagal, DO dan seterusnya. Maka sama dengan kematian. Ketika kematian itu diumumkan dan disampaikan, maka tidak ada lagi perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Karena pasti maksiat terus, nanti ujung-ujungnya taubat. Nanti ujung-ujungnya baru kita melakukan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumumkan kapan manusia itu mati. Abul Atahiyah, seorang penyair muslim yang terkenal dengan banyak syiar, banyak syair-syairnya. Beliau pernah didatangi oleh Harun al-Rashid yang ketika itu beliau menjadi pemimpin, dan beliau meminta kepada Abul Atahiyah untuk dinasehati. Kemudian Abul Atahiyah mengatakan, "La ta'manil mauta fi tarfi wala nafasin." Kalian atau engkau wahai imam tidak akan pernah aman, merasa aman dengan kematian, walaupun dengan sekejap mata dan hanya atau dengan nafas yang kau keluarkan. Artinya semakin kita selalu mengedipkan mata kita
dan selama nafas ini selalu keluar, maka menunjukkan bahwa kematian itu juga dekat kepadamu. Engkau tidak akan aman dengan kematian selama matamu masih berkedip dan nafasmu selalu keluar. Engkau selalu bernafas. Kita kan ini manusia tidak bisa terlepas dari pernafasan. Kita harus selalu bernafas. Dan bentuk itu adalah menandakan bahwa kematian kita ini semakin dekat. Walau tamanna'ta bil hijabi walau harasin. Meskipun engkau diamankan atau engkau menggunakan baju besi, ya, atau engkau memiliki bodyguard, engkau dijaga, ada hurras, orang yang berjaga. Meskipun engkau dijaga oleh para penjaga, para bodyguard, dan engkau memakai baju besi, kematian tidak menghalangi untuk mendatangimu. Ya, sedangkan bodyguard juga mati, orang yang memiliki kerajaan dan dia menjadi raja, memiliki anak buah, memiliki prajurit dan yang lainnya, prajuritnya pun akan mati. Bagaimana dengan rajanya? Mereka juga akan mati. Wa'lam bi anna sihabil mauti nafidah, karena anak panah itu akan, artinya anak panah kematian akan sampai kepada dadamu. Ya. Fi kulli mudarri'in minna wala mudarrisin. Meskipun engkau memakai tameng, perisai atau baju besi, maka kematian itu akan senantiasa mendatangimu. Maka kematian itu akan menusukmu dari belakang. Ya. Fi ta'ni fi sugarin nuhur, ya. At-ta'an itu sebenarnya maknanya menusuk dada, dan itulah kematian. Itulah kematian. Dan setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan ajalnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ketika kita ingin dilahirkan, sebelum dilahirkan datang pada kita malaikat dan sebelum ditiupkan ruh, dicatatkan kepada kita kadar rezeki kita, kemudian ajal kita, artinya kematian kita, kemudian amal kita apakah nanti baik atau buruk. Makanya Nabi SAW bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari segala keburukan amalan-amalan kita. Ini dimaksudkan amalan baik atau buruk. Wa syaqiyyun aw sa'idun, atau ini kehidupannya nanti ini syaqi aw sa'id, sulit atau sulit, rumit, kacau, ya, au sa'id atau bahagia. Itu semua telah dicatatkan, termasuk ajal. Ya. Kita sering mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat saudara kita fulan bin fulan, percaya dan yakin kita semua akan mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Muhammad Rizki Al-Fahrezi tanggal sekian, ini akan dimakamkan di ini. Ini wajib, ini kita akan mendengarkan itu, dan nama kita akan disebut. Hari ini kita sholat di depan mayat, kelak nanti kita akan jadi mayatnya, disolatkan. Distiba jemaah sekalian, hampir setiap hari kita sholat jenazah. Tiap hari itu setelah sholat zuhur, Ustaz Ahmad Hanafi berdiri dan menyampaikan sanusolli salatal janazah. Kita akan mensolatkan satu jenazah, kadang dari keluarga DPD, DPP atau jamaah luar. Dan ini tentu menjadi mau'idhah bagi kami para tulab, bahwa meskipun kita penuntut ilmu, juga kelak akan kita mendapatkan yang namanya kematian. Kematian ini jamaah sekalian, ibaratnya kita pergi ke rumah sakit, ambil nomor antrian dan kita tunggu antrian itu sampai datang. Kematian seperti itu. Kita sebenarnya hanya menunggu nomor urut panggilan kita. Dan ketika datang ajal itu, tidak bisa kita katakan belum pas siap. Masih mauka dulu murojaah, masih mauka dulu beramal dan seterusnya. Ya, makanya likulli ummatin ajal wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika batas umur mereka, artinya ajal mereka telah mendatangi mereka, seluruh umat, seluruh manusia, la yastakhiruna sa'ah. Mereka tidak minta untuk ditakhir, untuk diperlambat, untuk diakhirkan nanti belum Pak siap. Ya kasih dulu diskon ini, saya mau beramal. Tidak ada. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diminta percepat itu kematian. Ada capek main hidup, mau jak mati, tidak bisa. Karena semua telah ditentukan dan telah dicatat di Lauhul Mahfuz, di takdir kita. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempersiapkan rumah kita yang abadi. Atau kalau bisa mulai dari sekarang, mari kita berwasiat di mana rumah abadi kita nanti. Mau di Baki kah? Mau di mana? Ya. Bahkan ada paman kami, keluarga kami yang wafat di Mekah. Padahal memang beliau sempat berwasiat untuk wafat di sana. Ya. Sempat memiliki keinginan besar untuk wafat di sana. Beliau umrah, dan alhamdulillah ketika itu beliau mengumrahkan seluruh pelayan rumah sakitnya, karena kebetulan beliau punya rumah sakit di Polewali Mandar. Ketika itu dia umrahkan semua pegawai-pegawainya, dan ketika itu drop dan masuk beberapa hari di ICU dan wafat. Dan beliau dimakamkan di sana, kemudian sebelum itu disolatkan di Masjidil Haram. Maka mulai dari sekarang kita berwasiat kepada anak istri kita, catat-catat nih, ini wasiatku nanti kalau saya meninggal, saya mau disolatkan di sini. Dan ini berpahala sekali dan memiliki efek yang besar kalau yang menyolati kita adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang maha paham agama. 40 orang yang bertauhid yang menyolatkan kita, maka orang atau si mayit yang disolatkan bebas dari azab kubur. Jadi kalau bisa nanti kalau kita wafat, pilih pondok-pondok, kita disolatkan sama santri mereka yang ngaji, yang belajar ilmu agama. Ya. Dan sebelum itu catat, ini juga penting, utang. Ya, utang kita ini misalnya sekian, tiba-tiba kita meninggal, istri kita juga tahu di mana tempat buku kita itu, catatan harian kita. Karena Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang ada utangnya. Ketika itu ditanya, ini orang ada utangnya atau tidak? Ada, ya Rasulullah. Tidak mau Rasulullah. Tapi ada sahabat yang mengatakan, nanti saya yang bayar utangnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baru menyolatinya. Ini penting masalah utang dan kewajiban-kewajiban kita kepada muslim yang lainnya, hendaknya kita segerakan. Jangan kita tunda-tunda, jangan kita taswif. Ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ya, hendaknya kita senantiasa mengingat kematian dan mengingat pemutus kelezatan. Dan Nabi SAW juga bersabda, aksiru min hadhihi ladzat, ya, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya dan memasukkan kita ke dalamnya, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.